Baik, selamat pagi anak-anak. Shalom. Bagaimana kabar kalian? Semuanya pasti sehat. Anak-anak, kali ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan merayakan Paskah di SD Kristen Petra Kediri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan kuasa kebangkitan. Padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Ya, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah rela mati untuk kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan Karena Salib-Mu.
Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu selama ini Tuhan. Lawatan dan pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama ibadah perayaan Paskah di SD Kristen Petra Kediri. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang melayani Engkau. Tuhan berkati juga setiap anak-anak kami yang sekarang ini di rumah untuk mengikuti ibadah. Tuhan berkati semuanya supaya kami sungguh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, bagaimana rasanya dicintai oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, dan cinta semuanya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Eni. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama menyanyikan Terlalu Besar. Tercurah untuk menebus hidupku.
pagi anak-anakku yang diberkati Tuhan, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, biarlah firman Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu, Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi keselamatan, kita diberi segala sesuatu yang kita perlukan. Itu semuanya berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita memperingati Hari Paskah. Hari Paskah yang pertama adalah disebut Jumat Agung, di mana hal ini yang sangat penting di dalam keimanan Kristen kita. Karena pada saat itulah Yesus Kristus yang kita sebut dengan Mesias melaksanakan misi yang paling utama di dunia ini. Sekitar 2000 tahun yang lalu, sebagai anak domba, Allah menebus dosa umat manusia dengan cara Dia mati di kayu salib. Kedua, kita memperingati Hari Paskah, perayaan Paskah, di mana hari itu adalah hari kebangkitan Yesus. Pada hari ketiga setelah kematiannya, sebagai bukti keilahiannya Yesus Kristus, mati dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Anak-anak, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 kitab. Yang pertama diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23. Begini firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang kedua diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita manusia telah jatuh di dalam dosa. Hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus. Dan Allah Bapa di sorga mengetahui hal itu, nak. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Allah Bapa di sorga, Allah Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus semua dosa dan pelanggaran manusia. Di mana Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umatnya yang penuh dengan dosa ini, dengan memberikan darah yang kudus untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua berkat kasih karunia Tuhan Yesus.
Ibu tekankan sekali lagi ya nak, Dia menanggung semua dosa manusia. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Amin anak-anak. Ada jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu engkau garis bawahi. Di kesempatan yang indah ini, Ibu akan memutarkan video ilustrasi yang berjudul Father Heart of God. Makna sebuah arti pengorbanan yang sejati. Yang menggambarkan bahwa Bapa di surga mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk siapa nak? Untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anakku, lihatlah video yang Bu Eni putar ini, ambillah maknanya, carilah maknanya, karena kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kalian melihat video tadi, sekarang Ibu mau tanya, pelajaran apa yang kamu dapat?
Pelajaran apa yang kamu terima dari kalian tadi melihat video? Anak-anak tahu, Bapa di surga rela mengorbankan anaknya untuk kita. Maka dari itu, anak-anakku yang diberkati Tuhan, kita wajib dan harus mau belajar untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Sehingga pengorbanan darah Yesus di dalam kehidupan kita tidak sia-sia. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak, dengarkanlah ya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang diberkati, kita harus belajar untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena setiap langkah hidup kita, jika kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, kita akan meminimalkan dosa. Dosa akan kita minimalkan. Kita tidak bisa terlepas dari dosa, tetapi kita akan menekan dosa itu. Sehingga kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, jadilah terang di dalam dunia ini. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadilah terang. Minimal anak-anak menjadi terang di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga. Sikap yang memancarkan terang di dalam dunia ini gampang anak-anak. Yang pertama, anak-anak belajar untuk taat beribadah. Waktunya berdoa, kita ambil saat teduh berdoa. Anak-anak di musim pandemi ini, Bu Eni percaya dan yakin anak-anak jarang ke gereja. Karena mengikuti ibadahnya melalui live streaming. Anak-anak, saat mengikuti waktunya ibadah, ikutilah ibadah itu dengan tertib dan tepat waktu. Belajar kita mencerminkan terang dunia dalam dunia ini, salah satunya apa? Anak-anak bisa mengeluarkan sifat-sifat baik anak-anak di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, raihlah masa depanmu dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini percaya anak-anak yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus mempunyai masa depan yang cerah, mempunyai harapan masa depan yang diberkati Tuhan. Jika mulai dari kecil kamu belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu untuk meniti masa depan, Bu Eni percaya anak-anak SD Petra akan menjadi anak-anak yang sukses dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak, Ibu percaya anak-anak adalah anak-anak pilihan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan di pagi ini bisa menjadi bekal buat hidup kalian kelak. Terima kasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Amin. Kita akan berdoa dulu ya nak ya. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Tuhan, biarlah firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadikan bekal dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menolong dalam segenap hidup kami. Pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ucapan syukur dan terima kasih ini hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin.